Salam berpikir kritis buat para penonton dan para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini kita bicara tentang gugurnya sebuah perjanjian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada, sebuah perjanjian itu dengan sendirinya dia bisa gugur kalau ada memenuhi beberapa hal atau kriteria. Nah, bagian ini kenapa penting? Supaya kita bisa juga kemudian itu menganalisa atau mendalami misalnya perjanjian Helsinki antara Indonesia dengan Aceh, karena Indonesia itu terlalu banyak menipu bangsa Aceh, dan mereka juga selalu itu menipu bangsa Papua karena kepentingan penjajahan untuk penguasaan sumber daya alam. Jadi para pemirsa dimanapun kalian berada, diskusi-diskusi seperti begini itu penting sekali. Mungkin banyak perspektif yang bisa berbeda atau apa dan segala macam, tapi ini penting untuk didialektikakan. Nah, untuk terkhusus buat mereka yang tergabung di Facebook atau di media sosial lainnya, bisa ikuti saya punya media sosial, tapi yang nanti gabung di YouTube bisa like dan subscribe saya punya YouTube. Baik, kita masuk saja. Jadi sebuah perjanjian itu dia bisa gugur dengan sendirinya. Jadi perjanjian itu tidak bersifat abadi juga. Dia bisa gugur dengan sendirinya itu kalau terjadi dua hal yang besar. Yang pertama, misalnya di dalam perjanjian itu ada klausul yang menyebutkan tentang batas waktu perjanjian itu berakhir. Jadi kalau perjanjian itu dia berakhir, maka sudah dengan sendirinya perjanjian itu ketika waktunya selesai sudah dianggap perjanjian itu kemudian tidak berlaku. Itu yang pertama. Sehingga kita bisa lihat misalnya apakah perjanjian antara Helsinki dan Aceh itu ada batas waktu atau seperti bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, gugurnya sebuah perjanjian itu kalau di dalam perjanjian itu misalnya tergantung dari substansi soal atau problematika apa yang kemudian dibicarakan. Jadi kalau misalnya mereka merumuskan tentang dalam perjanjian itu adanya masalah-masalah, apalagi misalnya kalau dalam konteks perundingan, jadi kalau ada masalah-masalah dan kemudian ternyata itu masalah itu tidak pernah selesai, atau yang kedua itu di dalam perjanjian itu dimunculkan masalah-masalah, tapi kemudian ketika itu dirumuskan dalam sebuah produk hukum baru, itu kemudian masalah-masalah itu tidak dirumuskan, maka itu juga dengan sendirinya itu dia akan gugur. Karena kalau itu tidak dirumuskan dalam produk hukum baru, maka sudah tentu tidak akan dilaksanakan. Jadi dengan sendirinya itu alat untuk mengukur adalah alat di perjanjian itu. Alat untuk mengukur itu adalah apakah kemudian dirumuskan di dalam undang-undang atau tidak. Nah, mestinya ketika proses itu terjadi, dialektika atau proses itu terjadi, harus diperketat itu dua hal yang penting sekali di dalam itu juga. Misalnya yang pertama itu mereka harus bisa memastikan bahwa kalau undang-undang itu kemudian tidak merumuskan tentang problematika itu, maka kemudian undang-undang itu misalnya dianggap tidak ada sama sekali. Atau yang kedua misalnya keterlibatan dalam perumusan perundang-undangan itu juga penting. Walaupun kita kenal misalnya dalam sistem bernegara itu yang membuat undang-undang itu adalah parlemen, tapi bahwa karena ini masuk di dalam perjanjian atau politik yang tinggi, maka kebijakan politik itu juga mestinya itu harus diperhatikan dengan cara bagaimana menyiapkan ruang untuk mereka itu dilibatkan dalam proses seperti begitu, supaya ketika perumusan sebuah undang-undang itu bersifat terukur,
yang berkesesuaian dengan problematika. Nah, itu kan tidak ada di dalam dinamika seperti begitu. Maka dengan demikian, para penonton dimanapun kalian berada, kita bisa juga menyimpulkan dari situ. Jadi ada satu soal, kalau dalam klausul itu tidak menjelaskan tentang waktu berakhirnya sebuah perjanjian, maka klausul yang kedua yang penting itu apakah misalnya dalam perjanjian itu problematika itu terselesaikan atau tidak. Kalau problematikanya itu tetap berkepanjangan, maka itu juga satu masalah. Yang kedua, apakah problematika sendiri itu dirumuskan dalam sebuah produk hukum baru atau tidak. Kalau dua itu tidak terpenuhi misalnya, maka itu dianggap gugur dengan sendirinya kesepakatan itu. Karena setiap kesepakatan itu prinsipnya itu adalah bagaimana kemudian merumuskan berbagai macam masalah, dan itu sebanyak-banyaknya. Tapi dalam itu kemudian orang akan berpikir tentang bagaimana itu merumuskan juga solusi-solusi dan menetapkan indikator. Nah, bagian ini konsep dalam resolusi konflik. Jadi kalau bagian ini tidak ada sama sekali, maka perjanjian itu dengan sendirinya gugur. Nah, sekarang kita lihat posisi Aceh. Apakah Aceh memenuhi itu kan tidak. Nah, ternyata kalau saya diskusi dengan banyak teman-teman, tidak memenuhi dua hal tersebut. Hal yang misalnya yang kedua itu adalah bagaimana kemudian problematika itu dirumuskan, dan ini bahkan kita bisa baca juga di Undang-Undang Aceh. Di Undang-Undang Aceh itu problematika di situ tidak ada sama sekali. Problematika kemudian bagaimana merumuskan supaya problematika itu dirumuskan dalam bentuk solusi dan indikator, tapi itu kemudian tidak tercermin dalam undang-undang. Undang-undang hanya memakai hal-hal yang bersifat simbolis atau bersifat alat yang tunduk kepada kekuasaan. Misalnya apa? Partai politik, atau misalnya kita bisa lihat simbol bendera, atau yang berikut misalnya kita bisa lihat itu hal yang berikut itu soal keimanan. Itu bukan hal-hal yang sifatnya substansial. Substansial itu menyangkut martabat Aceh, menyangkut misalnya tanah Aceh, menyangkut kehidupan masyarakat Aceh, menyangkut harkat dan martabat Aceh dalam perspektif kebudayaan. Atau misalnya kalau itu misalnya mau dikembalikan, bagaimana supaya kerajaan atau kesultanan atau apa kemudian itu dihidupkan kembali dalam rangka bagaimana menemukan kebudayaan dan segala macam, itu juga sebenarnya bisa dirumuskan di dalam itu, karena itu bisa dilihat sebagai masalah. Nah, hal-hal seperti begini yang kemudian itu berusaha dihilangkan oleh Jakarta, dan Jakarta seakan-akan melihat masalah di Aceh itu sama seperti di Jakarta, tapi kemudian menghilangkan hal-hal yang bersifat itu penting dan mendesak. Nah, bagian ini yang penting, tapi kembali lagi tadi, cara melihat sebuah perjanjian itu bisa berakhir itu hanya dengan dua cara. Itu klausul yang menyebutkan bahwa dia berakhir atau di tahun sekian, atau dia berlaku dalam sekian tahun. Dan yang kedua itu ketika misalnya problematika yang dibicarakan dan problematika itu tidak dirumuskan dalam undang-undang, atau problematika itu tetap terjadi berulang-ulang, maka itu dengan sendirinya perjanjian itu gugur. Demikian dari saya. Salam sehat dan kiranya Tuhan berkati kita semua.